Pernahkah kamu menyadari bahwa cinta yang kamu berikan dengan sepenuh hati terkadang justru menghilang dari genggaman orang yang menerimanya? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa saat kamu percaya sedang membangun masa depan bersama seseorang, orang itu sebenarnya sedang diam-diam mengucapkan selamat tinggal di dalam hatinya? Storytelling, sayangku, bukan sekadar menceritakan kisah, ini tentang membuka tirai dari jiwa yang lelah. Lelah menunggu, lelah berjuang sendirian, lelah merasa tak terlihat. SEO, channel, engagement, retensi, semua itu memang penting. Tapi hari ini, yang paling penting adalah kamu mengerti mengapa orang yang kamu cintai mungkin akan menatap mata orang lain besok pagi. Mungkin ini saatnya kamu mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan rohmu. Karena ya, video ini memang untukmu, perempuan yang merasa sedang kehilangan sesuatu yang sebenarnya belum pernah dia miliki sepenuhnya. Aku ingin bicara denganmu, sekarang. Hanya satu hal yang kuminta, cek dulu apakah kamu sudah subscribe channel ini, karena perjalanan yang akan kita mulai ini tidak berakhir hari ini. Perjalanan ini butuh pendampingan. Subscribe sekarang, agar kamu tidak berjalan sendiri. Besok bukan sekadar hari baru. Besok adalah pantulan dari apa yang kamu tanam atau abaikan kemarin. Dan jika kamu merasa dia mulai berubah, itu karena dia memang sudah berubah. Kamu merasakannya dalam sentuhan, dalam tatapan, dalam diamnya. Tubuhnya masih ada, tapi jiwanya sudah tak lagi tinggal di sana. Dan ketiadaan itu lebih menyakitkan daripada kepergian. Kamu tahu dia lelah, tapi sudahkah kamu sadar bahwa kamu pun lelah karena selalu memberi tanpa menerima? Kamu telah memberikan seluruh dirimu. Kamu serahkan versi terbaikmu pada seseorang yang bahkan tidak tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri. Dan kamu tetap bertahan, berharap cinta akan cukup. Tapi cinta saja tidak mampu menopang segalanya, tidak menyembuhkan luka emosi, tidak menyeimbangkan hubungan yang seharusnya saling. Apakah kamu masih bertahan karena cinta, atau karena takut sendiri? Aku melihatmu, bahkan dari sini. Perempuan yang berdoa dalam diam, menangis dalam gelap, tapi tetap tersenyum agar tak ada yang khawatir. Kamu kuat, tapi tidak ada manusia yang diciptakan untuk menahan semuanya sendirian. Apa yang kamu rasakan saat ini bukan drama, itu nyata. Dan meski dia bilang semuanya baik-baik saja, apa yang kamu lihat di matanya bercerita lain. Apakah kamu benar-benar siap terus menutup mata dan menolak melihat kebenaran? Di titik ini banyak perempuan tersesat. Mereka pikir harus membuktikan nilai dirinya agar pantas untuk dipertahankan. Tapi cinta sejati tidak menuntut performa, tidak melelahkan. Cinta sejati memeluk. Dan jika semua itu tak lagi ada, sayangku, mungkin memang bukan cinta yang dia tawarkan. Apakah kamu telah menerima remah-remah karena lupa bahwa kamu layak mendapatkan hidangan penuh? Ingat saat dia menatapmu dan kamu merasa hidup? Kapan sinar itu mulai padam? Kapan kekaguman berubah menjadi kebiasaan? Ada hal-hal yang tidak kita lihat, tapi kita rasakan dalam jiwa. Dingin itu dimulai dari isyarat kecil, hingga sentuhan menjadi absen. Ciuman jadi kewajiban. Dan cinta menjadi kenangan. Hari ini, mungkin kamu masih berada di sampingnya, tapi rasanya semakin jauh. Tubuh kalian berdekatan, tapi impian kalian tak lagi berjalan bersama. Aku tidak di sini untuk memberitahumu bahwa ini adalah akhir. Aku di sini untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak perlu bertahan dengan seseorang yang hanya hadir secara fisik. Jika kamu merasa tersentuh oleh kata-kata ini, tinggalkan like, walau hanya diam-diam. Kamu tidak perlu memamerkan lukamu. Cukup akui bahwa ia ada. Itu adalah langkah pertama untuk menyembuhkannya.
Ada saat di mana hati seorang perempuan mulai berbisik, namun pikirannya menolak mendengar. Dia tidak mencintaiku lagi. Tapi benarkah begitu? Atau mungkin dia hanya tak mampu lagi memberikan apa yang dulu pura-pura ia miliki? Dan kamu terus menyalahkan dirimu, berpikir bahwa kamu yang gagal. Padahal, kesalahanmu hanyalah mencintai terlalu dalam. Kamu perlu membebaskan diri dari keyakinan bahwa untuk dicintai, kamu harus berkorban terus-menerus. Cinta bukan beban yang harus kamu pikul sendiri. Dan ya, kebenaran memang menyakitkan, tapi kebohongan melumpuhkan. Kebenaran membebaskan. Dan kamu, sayangku, dilahirkan untuk terbang, bukan merangkak demi perhatian. Ingat intuisi yang kamu abaikan itu? Itu adalah bisikan dari langit yang berusaha memperingatkanmu. Kamu bukan sedang kehilangan cinta, kamu sedang dibebaskan dari ilusi. Kelelahan dia bukan tanggung jawabmu. Dan kamu sudah cukup berjuang. Kini saatnya mengumpulkan serpihan jiwamu dan bangkit kembali. Aku tahu kamu ingin mendengar bahwa semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi bagaimana jika aku berkata bahwa yang akan datang justru jauh lebih indah? Bagaimana jika perpisahan ini adalah awal dari kebebasan emosionalmu? Segala yang kamu alami selama ini telah mempersiapkanmu untuk kebangkitan yang akan segera tiba. Jangan merasa bersalah karena ingin menjadi prioritas. Cinta yang menunda-nunda adalah cinta yang tidak ingin hadir sekarang. Kamu layak mendapatkan tatapan yang benar-benar melihatmu, kehadiran yang memilihmu setiap hari, tanpa alasan, tanpa absen yang tersamar. Dan jika besok dia menatap mata orang lain, itu bukan berarti kamu kurang. Pahami ini, siapapun yang tak bisa menghargai hati yang tulus, akan terus mencari sesuatu yang tak pernah dia temukan dalam tubuh orang lain. Hari ini adalah momenmu untuk memilih dirimu sendiri. Itu bukan egois, itu cinta diri. Dan perempuan yang belajar mencintai dirinya, tak pernah lagi memohon remah. Dia menjadi utuh, dan hanya yang utuh bisa menarik cinta yang sejati. Besok, mungkin dia akan pergi. Tapi hari ini kamu menemukan kembali dirimu. Dan pertemuan itu adalah titik awal untuk segala hal yang selama ini kamu tunda karena takut kehilangan. Sekarang saatnya bukan untuk kehilangan, tapi untuk menang. Untuk bangkit. Untuk mekar meski baru saja melewati musim dingin emosi. Bagikan video ini kepada perempuan lain yang perlu mendengar kebenaran ini, karena kamu bukan satu-satunya yang sedang menghadapi dilema ini. Banyak di luar sana yang kehilangan dirinya sendiri demi mempertahankan seseorang yang sudah lama pergi. Halaman berikut dari ceritamu tidak akan ditulis olehnya. Akan ditulis olehmu. Dan akan indah. Karena yang menantimu di depan jauh lebih besar dari apapun yang kini sedang kamu coba selamatkan. Kamu tidak harus mengerti semuanya sekarang. Percayalah, apa yang pergi dari hidupmu sedang membuka ruang untuk sesuatu yang akan menghormatimu seperti yang kamu layak dapatkan. Cerita ini belum berakhir, ini baru permulaan. Karena kamu cegu ate di sini, izinkan aku, sebagai utusan cahaya, memberi kembali sesuatu yang bisa menyentuh rohmu dengan lebih dalam. Kata-kata ini bukan kebetulan, dan kamu merasa ini ditujukan padamu, itu karena memang benar. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh dalam peringatan dan revelasi ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Itu bukan hanya agar kamu tak ketinggalan, tapi untuk memastikan bahwa para malaikat yang ditugaskan untuk membimbingmu bisa terus mengarahkan langkahmu tanpa gangguan. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Hubungan yang tidak saling memberi hanya akan menciptakan kelelahan spiritual. Dan jika kamu yang terus memberi, sementara dia tak lagi memperhatikan, maka jiwamu akan terus menipis.
Kamu sedang dibentuk untuk mencintai dengan seimbang, bukan untuk mengorbankan dirimu sendiri setiap hari. Cinta sejati datang dalam dua arah, dan ketika hanya satu yang melangkah, itu bukan perjalanan, itu penderitaan. Tinggalkan like dengan tenang dan lembut, jika hati kecilmu mengangguk pelan saat membaca ini. Bukan untukku, tapi sebagai tanda bahwa kamu mengizinkan dirimu sendiri mulai menyembuhkan luka itu. Ini adalah pertanda bahwa kamu mengakui, ada sesuatu yang selama ini kamu tahan sendirian, tapi tak bisa dipendam selamanya. Saat seseorang mulai kehilangan rasa kagum terhadapmu, itu bukan salahmu. Kamu tidak berubah, kamu hanya berhenti menjadi versi palsu dari dirimu sendiri demi menyenangkan dia. Kamu mulai memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya, dan dia tidak tahu bagaimana mencintai perempuan yang kuat, utuh, dan jujur pada dirinya sendiri. Banyak wanita bertahan dalam hubungan yang sudah hampa, hanya karena takut akan ketidakpastian. Tapi ketidakpastian yang kamu hadapi sekarang hanyalah pintu yang terbuka menuju kejelasan yang jauh lebih besar. Jika kamu terus bertahan di ruang yang sudah tidak ada harapan, kamu menutup diri dari kemungkinan keajaiban sejati muncul dalam hidupmu. Dia tidak akan pernah bisa mencintaimu secara penuh, jika dia bahkan tidak bisa berdamai dengan kekosongan di dalam dirinya sendiri. Dan kamu bukan penyelamatnya. Kamu bukan penopang emosionalnya. Kamu bukan tempat pelarian dari hidup yang tidak dia pahami. Kamu adalah perempuan yang pantas mendapatkan cinta yang stabil, sadar, dan hadir sepenuhnya. Kamu telah menanam benih cinta yang murni. Tapi jangan biarkan tanah yang kering membuatmu percaya bahwa benih itu salah. Mungkin yang salah hanyalah tempat kamu menanamnya. Tidak semua hati siap menerima kedalamanmu. Dan itu tidak membuat cintamu salah. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu siap untuk sesuatu yang lebih besar. Jika selama ini kamu merasa seperti sedang berbicara sendiri, berjuang sendiri, menyembuhkan sendiri, itu karena kamu memang sendirian. Tidak dalam kesepian, tapi dalam perjuangan. Cinta seharusnya terasa seperti rumah, bukan medan perang. Dan jika setiap hari kamu merasa seperti sedang bertahan hidup, bukan hidup, saatnya bertanya, untuk apa kamu bertahan? Dia mungkin pernah membuatmu merasa istimewa, tapi seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu mempertanyakan nilai dirimu setiap malam. Kamu bukan wanita yang diciptakan untuk terus menunggu. Kamu diciptakan untuk dipilih, secara utuh, secara sadar, dan setiap hari. Ketika kamu mulai diam, bukan karena tak lagi peduli, tapi karena jiwamu kelelahan. Dan dia tidak pernah benar-benar bertanya kenapa kamu tidak lagi bercerita. Dia hanya menyukai versi dirimu yang penuh semangat, tapi tidak mau memahami sisi dirimu yang penuh luka. Itu bukan cinta, itu konsumsi. Waktu tidak akan menyembuhkan jika kamu tetap berada di tempat yang sama. Luka akan terus terbuka jika kamu tidur di ranjang yang sama dengan pengabaian. Kadang yang menyakitkan bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan dirimu sendiri saat mencoba mempertahankannya. Jangan terburu-buru menutup hati saat ini, karena ada bagian dari pesan ini yang baru akan kamu pahami di akhir. Tapi izinkan dulu pikiranmu tenang dan biarkan rohmu menerima kenyataan bahwa kamu sudah terlalu lama menunda kebebasanmu sendiri demi mempertahankan hubungan yang hanya berjalan satu arah. Mungkin kamu mengingat tawa kalian dulu, pelukan itu, janji-janji manisnya. Tapi kenangan bukan bukti bahwa cinta masih hidup. Kenangan bisa jadi bayangan dari sesuatu yang sudah lama mati tapi belum dikuburkan. Jangan biarkan masa lalu yang manis menahanmu dalam realita yang pahit. Setiap malam kamu bertanya-tanya, apa aku terlalu banyak menuntut? Padahal yang kamu minta hanyalah perhatian, kehadiran, dan rasa aman. Itu bukan tuntutan. Itu hak.
Dan jika seseorang menganggap itu beban, maka dia tak layak menerima cintamu. Ada wanita yang dibentuk untuk memberi, dan ada pria yang hanya datang untuk menerima. Tapi jika kamu terus memberi hingga kosong, siapa yang akan mengisi kamu kembali? Bahkan mata air pun bisa kering jika tak pernah dijaga. Kamu bukan sumber tak terbatas. Kamu manusia yang juga butuh disayangi. Pernahkah kamu merasa dia hanya mencintaimu saat kamu bahagia? Tapi ketika kamu rapuh, dia menjauh? Itulah cinta yang bersyarat. Dan cinta yang bersyarat hanya akan melemahkanmu dari dalam. Kamu layak dicintai dalam semua versi dirimu. Bahagia, lelah, kuat, atau rapuh. Saat kamu mulai diam, Tuhan mulai bicara. Dan suaranya sering datang lewat ketenangan yang tiba-tiba, lewat dorongan untuk melepaskan, atau melalui kata-kata yang kamu baca sekarang ini. Tidak ada yang kebetulan. Ini adalah konfirmasi atas sesuatu yang kamu rasakan tapi terus kamu tolak. Jangan biarkan rasa bersalah mengikatmu di tempat yang seharusnya kamu tinggalkan. Kamu tidak egois karena ingin bahagia. Kamu tidak jahat karena ingin damai. Kamu hanya sedang belajar memilih dirimu sendiri untuk pertama kalinya. Dan saat kamu akhirnya memilih untuk berjalan menjauh, mungkin dia tidak akan mengejarmu. Tapi kamu akan bertemu seseorang yang tidak akan membiarkanmu berjalan sendiri lagi. Tapi itu hanya akan terjadi saat kamu berhenti memberikan seluruh hidupmu kepada seseorang yang bahkan tidak mau menatap matamu lagi. Kamu tidak salah karena mencintai. Tapi jangan biarkan cinta itu berubah menjadi rantai yang membelenggumu. Cinta sejati membebaskan, bukan mengurung. Jika sekarang kamu merasa seperti sedang dipenjara, maka mungkin inilah saatnya untuk membuka pintu itu dari dalam. Terima kasih karena kamu sudah bertahan sampai akhir. Aku tahu, ini bukan pesan yang mudah untuk dicerna, tapi kalau kamu ada di sini sekarang, itu artinya hatimu sudah cukup berani untuk mendengar apa yang selama ini kamu tahu, tapi belum siap kamu akui. Tidak semua orang sanggup sejauh ini, dan karena itu, aku menghormati keberanianmu. Kalau kata-kata tadi terasa seperti sedang bicara langsung ke dalam jiwamu, pastikan kamu sudah subscribe ke channel ini. Bukan hanya untuk mendengarkan video, tapi agar kamu tetap mendapat bimbingan dari para malaikat yang sudah lama berdiri di belakangmu. Di sini, kamu tidak berjalan sendiri. Tulis di kolom komentar dan jawab ini, apakah mencintai seseorang berarti harus terus menahan luka sendiri? Aku ingin membaca pikiranmu. Karena kadang, satu kalimat dari kamu bisa menyentuh hati wanita lain yang juga sedang diam, tapi menanggung hal yang sama. Dan kalau kamu merasa terhubung secara hati dengan apa yang kamu dengar hari ini, klik like sebagai bentuk pengakuan diam bahwa kamu tidak sendiri. Jangan ragu. Itu bukan untuk angka, tapi sebagai simbol bahwa kita bertemu di tempat yang tepat. Kalau benar-benar terasa seperti jawaban untukmu, ketik angka 777 di komentar. Itu jadi penanda bahwa kamu membuka ruang di dalam dirimu untuk hal-hal yang lebih baik mulai sekarang. Aku janji, percakapan ini belum selesai. Di video selanjutnya, aku akan bicara tentang seseorang yang meninggalkanmu, tapi diam-diam masih mengawasi hidupmu dari kejauhan. Kamu tahu perasaan itu, bukan? Dan kamu pantas tahu maknanya. Ada video di sebelah sini yang melanjutkan apa yang baru saja kamu rasakan. Klik saja, dan lanjutkan bersamaku ke sana. Kita masih punya hal-hal penting yang belum sempat dibicarakan. Sampai jumpa di sisi lain dari hatimu yang sedang bangkit kembali.